Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salmah, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, NIM 2004-2035. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia saya, pertemuan kedua, dengan dosen pengampu, Bapak I. Permana, STMT. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi saya yang pertama, yaitu hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Yang pertama, hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Yang kedua, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi suatu hukum. Tidak mungkin ada berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Jadi, dari kedua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di mana ada hukum, disitulah ada masyarakat, dan demikian pula sebaliknya. Di mana ada masyarakat, disitu adalah berlakunya hukum. Yang ketiga, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat, di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Selanjutnya yaitu macam-macam kaidah atau norma. Yang pertama, norma agama. Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai satu hati sanubari. Yang ketiga, norma kesopanan, peraturan yang hidup dan timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia. Yang keempat, norma hukum. Peraturan itu dibuat oleh penguasa negara yang sifatnya memaksa dan memiliki sanksi berupa ancaman hukum. Selanjutnya yaitu sejarah hukum. Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara lebih kontekstualisasi, lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Mereka telah melihat institusi hukum sebagai sistem peraturan, pemain dan simbol yang kompleks, dan telah melihat elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, menyesuaikan, menolak atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Sejarawan hukum semacam itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penyelidikan, insight sosial, dengan menggunakan metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara para pemohon dan pemain lain dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap institusi, praktik, prosedur yang memberi gambaran hukum dan masyarakat yang lebih kompleks. Terakhir yaitu sejarah hukum Indonesia. Indonesia, negara hukum, negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang berlaku dalam sebuah negara, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum yang telah ada, sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Terbagi dua, yang pertama itu pada fase prakolonial. Yang fase prakolonial bisa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu, Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu, masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Yang kedua, fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan semenjak Belanda menjajah Indonesia. Banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represi, optim informal. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, periode kolonialisme Jepang. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.